Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Batasnya pemikiran. Jadi kadang-kadang orang pakai istilah batas nalar. Ini mungkin tema yang sekali dua kali teman-teman pernah mendengarnya. Karena sebenarnya isu bahwa akal nalar itu terbatas itu sudah dibahas dulu jauh-jauh hari oleh para ulama, termasuk para mutakallim. Ini isu sejauh mana manusia dengan pikirannya, dengan akal budinya itu punya kapasitas, tapi juga harus tahu batasnya. Baik ya, kita mulai saja pembahasan kita tentang batas nalar ini. Ya, meskipun sebelumnya saya harus minta maaf ke banyak teman yang belakangan mulai banyak minta tema ini, tema itu. Ya insya Allah pada saatnya akan kita angkat. Karena memang yang minta macam-macam banyak sekali. Mungkin bulan depan juga masih belum. Bulan depannya juga yang diminta teman-teman belum sempat saya bahas. Mohon dimaklumi. Kita pelan-pelan saja ya. Senyampe-nyampenya belajar bareng. Ya tentu saja alasan pertama adalah kan saya harus siap dulu sebelum menyampaikannya. Yang masih belum terlalu siap, masih harus saya ngupgrade pengetahuan dulu, ngupgrade wawasan-wawasan dulu. Ya nanti kalau memang sudah siap akan kita angkat. Jadi tentu saja saya tidak ngerti segala hal, tahu segala hal. Tidak selalu yang teman-teman minta itu pas saya ngerti, pas saya bisa langsung menjelaskannya. Mungkin ada beberapa yang saya tahunya hanya sedikit, jadi harus diupdate lagi, diluaskan lagi. Dan di situ sebenarnya saya senangnya menemani teman-teman belajar di ngaji filsafat ini. Ternyata yang mendapatkan keuntungan paling besar itu ya saya sendiri. Yang pertama-tama, karena saya harus nambah-nambah bacaan, nambah-nambah wawasan, nambah-nambah pengetahuan. Meskipun saya minta juga teman-teman tidak berhenti juga, tidak hanya mengandalkan ngaji filsafat ini. Kalau hanya mengandalkan ngaji kita ini yang durasinya tidak terlalu panjang, ya hanya sesedikit itu yang diperoleh oleh teman-teman. Maka tambahlah dengan segala hal yang mungkin bisa nambah wawasan kita. Karena seperti katanya Sokrates, semakin nambah wawasanmu, kemungkinan semakin meningkat kualitas dirimu. Jadi itu untuk yang minta-minta tema. Jadi yo ditunggu saja. Termasuk juga saya harus minta maaf ini pada teman-teman yang banyak minta saya untuk mengisi kajian di tempatnya masing-masing. Tidak semua juga bisa saya penuhi. Yo kalau bulan-bulan seperti ini kan bulan kuliah sudah mulai aktif. Jadi saya sudah mulai banyak jadwal ngajar. Sehingga waktu untuk ngisi-ngisi kajian yang insidental itu menjadi berkurang. Jadi kadang-kadang teman-teman mintanya bulan ini atau bulan depan masih belum bisa karena jadwalnya terlanjur isi. Sehingga saya menjanjikan bisa 2-3 bulan yang akan datang. Itu bukan karena saya terlalu sibuk apa kelarisan apa enggak, karena saya kan juga ada amanah-amanah yang memang sejak awal wajib harus saya penuhi. Karena saya harus di kampus, kemudian ada beberapa lembaga yang saya harus juga berkiprah di situ. Jadi niku nggih untuk teman-teman, pokoknya dimaklumi saja, kita nikmati saja kebersamaan kita semampunya. Sesedikit apapun mari kita ambil manfaat dari kajian-kajian kita dimanapun. Baik, bismillah, yuk kita mulai. Disiapkan ubur rampenya, dibuka dengan satu quote yang bagus, yang menurut saya relevan untuk tema kita malam hari ini, dari filosof yang namanya Pascal. Ini filosof dari Perancis
ahli filsafat, ahli tentang agama, ahli tentang matematika. Beliau bilang seperti ini. The supreme achievement of reason is to realize that there is a limit to reason. Puncak pencapaian akal, pencapaian nalar manusia adalah kesadaran bahwa ada batas bagi akal, bagi nalar. Nah, persis seperti inilah tema kita malam hari ini. Jadi berusaha menyadari bahwa ternyata pikiran kita, nalar kita itu ada batasnya. Jadi menurut Pascal, sesuai quotes ini, justru pencapaian tertinggi berpikirnya manusia itu adalah kesadaran, ternyata akalku ini terbatas. Banyak hal yang tidak bisa aku jangkau. Sering sekali pikiranku itu buntu. Nah, jadi ini mungkin bisa dikiaskan kalau kita mikir, kok sampai buntu? Tidak bisa lagi mikir, itu mungkin batasnya. Jadi supreme achievement itu justru kesadaran, ternyata mentok sudah. Hanya sampai di sini pikiranku. Jadi ini mungkin makna mudahnya kalau pakai versi kita, menurut Pascal ini akhir dari penjelajahan rasional, penjelajahan kita pakai akal itu kalau sudah buntu, kalau sudah mentok. Itulah supreme achievement. Jadi memunculkan kesadaran bahwa ternyata akalku itu ada batasnya. Akalku itu terbatas. Tidak tahu segalanya. Ada banyak hal yang dia tidak bisa menjangkau. Ya tentu saja quotes ini harus kita pahami tidak sebagai pandangan bahwa akal itu tidak penting, atau kebalikannya pandangan bahwa akal itu segalanya. Tidak begitu. Jadi pakailah akal itu, tapi sadarilah bahwa dia juga ada batas-batasnya. Yang batas itu mungkin perlu diuraikan lebih jauh. Kadang-kadang orang itu menganggap ketika dia tidak mampu lagi, itulah batas. Jadi batas itu ketidakmampuan subjektif, tapi ada banyak teori lain yang punya teori yang berbeda-beda tentang apa saja yang membatasi akal kita. Baik, semoga malam hari ini ada sedikit kejelasan tentang seperti apa sih batasnya nalar, batas kemampuan akal kita itu. Baik, ini saya awali dulu dari peristilahan-peristilahan. Kita ini kan sering pakai istilah itu agak acak, agak ngaco. Kapan kita pakai istilah otak, kapan kita pakai istilah akal, kapan kita pakai istilah nalar. Kalau otak itu bahasa Inggrisnya brain, kalau akal itu bahasa Inggrisnya mind, kalau nalar itu bahasa Inggrisnya reason, atau mungkin nanti pasnya reasoning. Kalau brain atau otak itu alatnya atau perangkat fisiknya. Ini yang kalau mungkin di ronsen atau di foto pakai apa gitu kelihatan. Kalau kepala kita dibelah nanti bisa dilihat. Nah itu perangkat fisiknya, itu namanya brain, otak. Jadi di situ mungkin ada jutaan saraf yang di situ kalau dia sedang bekerja itu mekanismenya sangat canggih. Teman-teman yang ahli neurosains mungkin bisa menjelaskan bagaimana kinerja otak ini. Dan penting juga karena dia juga kunci dalam aktivitas berpikir kita. Jadi kekacauan, ketidakberesan, kalau ada penyakitnya, ada konsletnya, ada cacatnya, dan lain sebagainya otak, yaitu nanti akan berpengaruh pada kemampuan seseorang berpikir. Jadi ada sangat banyak kan model-model sakit karena rusaknya otak sehingga orang sudah
tidak mampu berpikir lagi, bahkan yang sampai tidak sadar tentang kemanusiaannya. Jadi ini juga ada pengaruhnya. Nah, kalau akal ini lebih pada kapasitasnya. Jadi akal itu bahasa Inggrisnya mind. Jadi kapasitas seseorang untuk secara sadar berpikir, memahami, menggunakan logika, menemukan kebenaran. Nah, ini namanya mind atau akal. Ini kapasitas yang berarti kan potensi kemampuan yang ada di dalamnya. Yang main ini kita itu selain punya software otak, punya hardware namanya otak, punya software namanya akal. Ini kalau dianalogikan dengan komputer ya. Nah, kalau nalar atau reasoning ini ketika dia digunakan, ketika kita memakai akal untuk memahami, menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi reasoning ini kemampuan kita mempertimbangkan sesuatu, menilai sesuatu, memilih sesuatu. Jadi ketika kayak kalau ilustrasinya pakai komputer tadi, ya hardware-nya otak, software-nya akal. Nah, nalar ini ketika kita software ini kita operasikan. Jadi kita jalankan. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kita memang yang kita rujuk adalah perangkatnya, perangkat fisiknya, itu istilahnya lebih ke brain atau otak. Tapi kalau pada kapasitas kemampuan yang dia miliki, mungkin pasnya kita pakai akal. Sementara proses penggunaannya, kemudian bagaimana cara dia memakai dengan mempertimbangkan, menilai, milih, dan lain sebagainya, itu mungkin pasnya kita pakai nalar. Jadi yang ini nanti ada banyak variabel sudah terlibat kalau dalam proses berpikir yang namanya nalar tadi. Tapi otak menentukan, akal atau mainnya juga menentukan. Ya kalau akal atau main itu kan kadang-kadang ada orang yang kapasitas berpikirnya dalam tanda petik ya rendah, ada yang canggih sekali, cepat sekali, ada mungkin softwarenya sudah versi berapa, sehingga ketika dipakai untuk menalar jadi luar biasa. Meskipun mungkin brainnya itu kalau dilihat dari luar ya sama-sama sehatnya. Jadi ini peristilahan untuk mengklarifikasi saja. Mungkin teman-teman biar paham bedanya brain, mind, dan reason. Baik, sekarang kita awali pembahasan kita tentang batas nalar dari buku yang terjemahannya memang judulnya Batas Nalar. Yang judul aslinya Within Reason. Yang nulis Donald B. Carney. Jadi dalam buku Within Reason itu dijelaskan bahwa memang nalar kita, cara berpikir kita itu tidak segalanya. Meskipun tetap bukan berarti dia tidak penting. Jadi di buku itu dijelaskan begini. Terhadap akal dan nalar kita harus punya kesadaran ganda. Yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya akal, pentingnya nalar, dan yang kedua adalah kesadaran bahwa nalar itu punya batasnya sendiri. Jadi ini namanya kesadaran ganda. Berarti yang pertama, kita jangan jadi orang yang anti akal, anti berpikir, anti nalar. Justru di antara hakikat kemanusiaan kita itu kan adanya di akal dan kemampuan berpikir. Maka kelompok-kelompok kalau ada loh ya, yang anti dengan nalar, anti dengan akal, ini dalam buku itu disebut ya kelompok yang keliru dalam memahami peran dan fungsinya nalar. Bahkan orang yang tidak mau pakai nalar pun sebenarnya mungkin dia punya argumen-argumen rasional tertentu terhadap pendiriannya.
Jadi yang pertama itu, meskipun begitu, kita harus sadar batas kemampuan kita dalam berpikir dan sejauh mana akal atau nalar kita itu bisa berperan. Mari kita lihat ya, mungkin uraian satu kalimat dari buku itu yang saya potong ini mungkin menarik. Kata Donald Bickel nih, nalar itu adalah produk biologis, sekedar sarana yang menurut kodratnya terbatas. Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu, tetapi nalar tidak mengubah aspek bagaimana kita melakukannya. Nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari 2 hari. Namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu mungkin sama dengan leluhur kita dulu. Mungkin karena perang, karena berniaga, penaklukan, penyebaran agama, dan lain-lain. Jadi, di bagian ini dia menjelaskan bahwa nalar itu hakikatnya hanya alat, hanya sarana yang punya keterbatasannya sendiri. Dia canggih luar biasa dalam hal bagaimana kita mengelola hidup, menyikapi hidup, namun pada aspek bagaimana kita mengorientasikan hidup, tujuan hidup, maksudnya, dan lain sebagainya, ini akal biasanya posisinya kalah oleh unsur-unsur jiwa yang lain. Mungkin hasrat kita, mungkin naluri kita, mungkin selera kita, dan lain sebagainya. Jadi, nalar itu menyumbang dalam hal bagaimana. Nah, mudahnya begitu. Tetapi dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih penting, yaitu ranah mengapa. Nalar itu bikin pesawat, caranya bagaimana bisa dia. Bagaimana cara menghancurkan, bikin senjata nuklir, cara mengolah nuklir seperti apa dia bisa. Tapi kemudian pesawat ini dipakai untuk apa? Nuklir itu digunakan untuk apa? Itu biasanya yang lebih berperan bukan nalar, tapi mungkin naluri, mungkin nurani, dan lain sebagainya. Mungkin kepentingan-kepentingan egois, dan lain sebagainya. Jadi, nalar adalah alat yang sangat canggih untuk menerjemahkan keinginan, keputusan, kemauan kita. Tapi isi dari keinginan, keputusan, kemauan kita itu banyak didorong oleh naluri kita untuk mempertahankan diri, kebutuhan-kebutuhan emosi, atau sikap-sikap budaya tertentu. Jadi di buku itu kita diminta untuk sadar posisi utamanya seperti itu. Jadi kedudukan nalar itu dia lebih pada alat atau sarana. Tergantung kita memakainya untuk apa. Nah, untuk apanya ini biasanya yang lebih kuasa itu bagian jiwa kita yang lain. Nah, ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pandangannya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca Kimia Usa'ada kan juga penjelasannya seperti itu. Jadi menurut Imam Ghazali, akal itu dia bukan raja dalam diri kita. Dia hanya panglima. Rajanya itu kolbu. Jadi yang nyetir, mengorientasikan, mengarahkan, mewarnai hidup kita itu kolbu ini. Yang kolbu itu punya pasukan yang sangat luar biasa, namanya akal. Selain ada pasukan-pasukan yang lain, nanti teman-teman silahkan diulang waktu kita membahas tentang kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Jadi akal ini panglimanya. Panglima itu kan pasukan yang paling kuat. Dia yang mengarahkan semua pasukan yang lain.
Jadi akal adalah panglima. Panglima itu berarti dia hanya bawahan saja, suruhan saja. Jadi kalau kolbunya jernih, kolbunya positif, ya dia akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk membela kejernihan dan kepositifan ini. Sementara kalau kolbunya suram, kolbunya gelap, ya dia akan jadi pasukan kegelapan, pasukan kesuraman. Nah itulah posisinya akal. Jadi dia terbatasi oleh orientasi, emosi, ambisi manusianya. Dia adalah senjata yang sangat hebat. Tapi yang namanya senjata itu kan tergantung yang memegang siapa. Maka teman-teman jangan heran, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu, kadang-kadang di situ ada orang-orang pinternya yang terlibat. Seperti kalau di buku Batas Nalar tadi di awal dijelaskan bagaimana misalnya peristiwa Nazi dengan Holocaustnya, pembantaian besar-besarannya. Itu di situ juga ternyata banyak filosof-filosof Jerman yang mungkin teman-teman kagum dengan pikiran-pikirannya, ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan Nazi tersebut. Itu kan kita loh, harusnya kalau pakai akal sehat kan tidak suka kekerasan, tidak memilih tidak memilih sesuatu yang merusak kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau pakai akal sehat, tapi akal sehat itu dia hanya pasukan. Tergantung manusianya yang mengarahkan. Jadi kadang-kadang kalau dia orang jahat, ya maka akal ini dipakai untuk memuluskan kejahatannya. Mungkin dia bikin trik-trik, strategi-strategi biar tidak ketahuan, jadi kejahatan yang sempurna. Atau dia melakukan rekayasa-rekayasa sehingga yang semula buruk dia carikan argumen biar jadi benar. Nah, jadi maka ternyata kuncinya diri itu tidak pada akal. Meskipun dia sangat penting. Orang tidak boleh tidak pakai akal. Ya, kalau itu kayak seperti analoginya Imam Ghazali tadi, berarti orang yang tidak pakai akal itu ya kayak kerajaan, ada rajanya, tapi dia tidak punya panglima perang. Dia tidak tangguh, tidak kuat, mudah kalah. Demikian juga orang yang anti nalar, anti akal, tidak mau menggunakan akalnya untuk hidup. Yo akhirnya kita kalah, wong ndak punya panglima. Jadi yang lain mengembangkan sains dan teknologi, menguasai peradaban, kita agak malu-malu, ragu-ragu mendayagunakan akal kita. Yo akhirnya kita kalah, akhirnya kita didominasi. Mungkin juga dijajah secara tidak sadar oleh mereka yang lebih duluan mengembangkan peradabannya dengan akal budi, meskipun akal itu hanya panglima. Jadi orientasi ganda tadi maksudnya akal itu penting, dia sangat canggih, dia pasukan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia hanya panglima, bukan rajanya. Yang memutuskan orientasi hidup kemana, arah hidup ini kemana, tidak hanya akal saja. Makanya dulu ketika kita belajar tentang kritiknya Syed Hussein Nasr pada peradaban modern, kekeliruannya modernisme adalah melihat satu-satunya alat intelijensi manusia itu adalah akal. Melupakan ada banyak perangkat intelijensi manusia yang lain selain akal. Ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada ambisi, ada hasrat, ada selera. Ini semua berpengaruh dalam pengambilan keputusan manusia, tidak hanya akal. Jadi yang pertama, kalau ada yang tanya, batas nalar itu di mana? Ya, setidaknya akal atau nalar itu dia berposisi sebagai sarana atau alat saja, meskipun sangat penting. Dia tidak menguasai orientasi, tidak menguasai kemudi atau kendali. Meskipun mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Pengambil keputusannya tetap rajanya. Kalau pakai Imam Ghazali tadi berarti kolbunya atau bagian jiwa yang lain.
Yang itu mungkin nalurinya, mungkin nuraninya, mungkin intuisinya, dan lain sebagainya. Jadi ini pemahaman pertama kita untuk membawa pada kesadaran bahwa nalar kita itu terbatas. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh, ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak sinis ini ya. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati. Karena orang pinter itu kalau jahat, tambah bahaya dia. Karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih. Sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.